Kembali lagi di channel YouTube Hayati Jaya Properti, Akad Gaspol. Halo guys, aku Liska sebagai hostnya. Sekarang aku lagi bersama Mbak Gali sebagai narasumbernya. Mbak Gali ini adalah salah seorang konsultan properti berpengalaman di PT Hayati Jaya Propertindo. Sekarang aku sama Mbak Gali ini akan bahas tentang seputar KPR teman-teman. Jadi teman-teman yang lagi cari info-info tentang KPR, wajib banget nonton video ini sampai habis, oke? Oke, jadi gini Mbak Gali, selama ini biasanya sebagai konsultan properti apa sih yang paling Mbak Gali sering temuin tentang persoalan-persoalan KPR? Oke, jadi mungkin ada beberapa ya persoalan KPR yang sering dialami oleh para marketing nih Kak. Nah, contohnya yang pertama mungkin dari segi lokasi yang kurang cocok, atau mungkin biasanya cicilan nih Kak yang tidak pas ya di customernya. Dan yang terakhir itu biasanya masalah berkas Kak Rizka. Oke, baik. Jadi ada 3 persoalan ya yang paling Iya. sering. Yang pertama yaitu lokasi. Mungkin bagi sebagian marketing, perumahan yang mereka pasarkan itu adalah lokasi yang strategis. Tapi pastinya bagi konsumen ada aja nih komentar-komentar yang menganggap bahwa lokasi itu bukan lokasi yang strategis. Dari Mbak Gali sendiri nih solusi untuk para marketing kita bagaimana Mbak? Nah, mungkin marketing udah punya banyak solusi ya. Nah, ini mungkin ada beberapa solusi yang mungkin belum teman-teman tahu biasanya. Jadi memang pasti marketing itu kita gali dulu nih Kak, informasi tentang customernya. Dia kerja di mana sih misalnya seperti itu ya, dan kenapa dia request untuk rumahnya harus di daerah situ. Oke. Nah, kalau untuk biasanya pekerjaan itu kan susah untuk pindah ya Kak. Iya. Jadi untuk solusinya biasanya kita harus tahu dulu kendaraan yang strategis Kak, atau memang kendaraan yang menuju ke kantor dia, misalnya dari MRT-nya, dari KRL, kendaraan umum atau seperti angkot gitu Kak. Jadi memang kita harus bisa memberikan solusi untuk ke kantor dia itu paling dekat seperti apa sih Kak. Nah, gitu. Nah, yang kedua misalnya karena dekat sama sekolah anak nih Kak, atau dekat sama misalnya tempat bermainnya anak yang biasanya untuk penitipan ya Kak ya. Nah, itu kita bisa cari tuh Kak di arah lokasi kita itu sekolah mana sih yang paling dekat ya dari perumahan kita. Nah, itu bisa jadi solusi, nanti anaknya bisa dipindahkan Kak, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi intinya kita harus tahu dulu kebutuhan si konsumennya tersebut. Betul. Gitu ya. Itu jadi teman-teman marketing dengerin ya. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan konsumennya biar kita bisa tahu juga nih solusi terbaik apa yang harus kita kasih ke konsumen. Itu untuk yang pertama ya. Lalu untuk yang kedua yaitu pembayaran atau cicilan ya Mbak Gali ya. Nah, biasanya sering banget nih Mbak Gali konsumen-konsumen itu setelah dikasih price list mereka langsung hilang gitu. Kalau dari Mbak Gali sendiri ini biasanya menangani hal seperti itu seperti apa ya Mbak Gali? Jadi tadi selain kita gali lokasi ya Kak, kita harus gali juga dari segi kemampuan si customer. Pertama pasti gaji, itu harus ditanyakan ya Kak. Terus yang kedua, adakah penghasilan di luar dari gaji Kak? Misalnya ada usaha sampingan atau mungkin freelance di mana gitu ya Kak. Baik. Dan yang kedua, apakah rencananya tuh joint income atau single income? Jadi setelah kita gali semua dan ternyata masih nggak masuk ya Kak, berarti memang bukan pasarannya kita tuh Kak. Jadi otomatis ya sudah tidak bisa dipaksakan, atau mungkin teman-teman punya channel lain boleh direkomendasikan. Tapi kalau misalnya cukup, cuman kok agak keberatan nih Kak, misalnya di cicilan tahun kelima. Nah, mungkin teman-teman marketing juga udah tahu ya, kalau memang cicilan kan ada yang fix berjenjang juga ya Kak. Terus keberatan di tahun kelima, biasanya marketing itu bisa menawarkan take over cicilan Kak. Gitu. Jadi ganti bank ya Kak. Misalnya nanti di tahun kelima kita take over di bank B, nanti teman-teman nih yang nonton mungkin ada yang keberatan nih Kak sekarang ya, ada nasabah atau ada customer yang lagi ngalamin nih aku mulai keberatan cicilannya, itu bisa di take over aja, itu minta bantuan ke marketing sebelumnya atau bisa langsung ke bank yang memang teman-teman ingin tuju untuk take over cicilannya, sehingga cicilannya lebih rendah lagi atau lebih murah Kak dari yang sekarang. Oke, baik. Berarti intinya kita harus tahu dulu ya penghasilan si konsumen dan pengeluaran konsumennya ya. Betul. Itu teman-teman marketing. Jadi dengar sendiri kan tadi Mbak Gali sampaikan bahwa kita harus tahu dulu penghasilan si konsumen tersebut. Lalu kita juga harus tahu pengeluarannya seberapa banyak ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan budget itu. Pasti nggak akan ada kata keberatan ya Mbak Gali ya. Betul Oke, sekali. baik.
Nah, nanti yang terakhir kita akan bahas tentang tadi pemberkasan ya Mbak Galih. Nah, ini biasanya sering terjadi nih karena untuk proses akad pasti ada yang namanya pemberkasan dulu. Hal apa yang paling sering Mbak Galih temuin di pemberkasan ini? Biasanya ada beberapa case ya Kak. Untuk yang pertama itu mungkin dari status pekerjaan gitu. Nah kan mungkin nggak banyak syarat dari bank itu yang harus dia karyawan tetap. Sementara mungkin banyak orang yang memang dia karyawannya kontrak tapi sudah lama tuh Kak kerja di situ, memang tidak diangkat jadi tetap. Nah itu biasanya nanti teman-teman bisa pilih bank yang menerima untuk dijadikan karyawan kontrak ya Kak. Yeah. Itu ada beberapa bank dia bisa KPR dengan status karyawan kontrak yang pertama. Jadi teman-teman yang kontrak nggak perlu takut, tetap bisa KPR, nanti minta bantuan marketingnya untuk dimasukkan ke bank yang tepat. Dan yang kedua biasanya di Kolima nih Kak Aliska ya, itu sering itu ya. Iya betul sekali, sering banget itu menjadi masalah yang bikin nyandung tuh Kak, kita nggak bisa mengajukan KPR. Nah memang solusinya satu Kak, harus dilunasi ya Kak, gitu, dilunasi sehingga BI checking bersih. Tapi karena BI checking cukup lama nih Kak Aliska kita bersihinnya, biasanya cukup bukti transfer pelunasannya aja, jadi nanti biar bisa lanjut untuk pengajuan KPR-nya. Kalau bicara soal pelunasan itu biasanya beberapa instansi itu nggak mengeluarkan surat pelunasan tuh Mbak Galih. Nah itu untuk yang itu solusinya seperti apa, gimana ya? Ya biasanya yang tidak mengeluarkan surat pelunasan itu instansi kayak ini ya Kak, untuk belanja online Kak biasanya. Nah kan sekarang udah banyak yang pay letter tuh Kak. Iya betul. Nah itu biasanya tidak mengeluarkan surat pelunasan, tapi teman-teman cukup dari bukti transfer aja untuk melunasi. Itu bisa menjadi berkas mendukung ke banknya Kak, supaya nanti proses KPR-nya lebih mudah. Oh berarti walaupun nggak ada surat pelunasan tapi ada bukti transfer pelunasannya itu tetap bisa ya Mbak Galih? Tetap bisa, kita tetap diusahakan Kak untuk supaya approve KPR-nya. Yang penting teman-teman sudah melunasi hutang tersebut. Berarti sebenarnya semua permasalahan itu ada solusinya ya? Betul sekali. Nah teman-teman buat yang mungkin yang lagi nonton juga ngerasa pengen ambil rumah tapi bingung karena Kolima, tenang aja teman-teman karena kita masih ada solusi-solusi lainnya ya. Jadi mungkin untuk sekarang kita segini dulu untuk pembahasannya Mbak Galih. Iya. Untuk next videonya kita akan bahas bisa jadi nanti tentang cicilan flat, floating atau berjenjang, atau kita bahas tentang call 5 itu ya. Gitu. Nah buat teman-teman yang mau ngebahas apapun kalian bisa request di kolom komentar. Nanti akan kita bahas sesuai komentar teman-teman. Jangan lupa di share, subscribe, dan di like teman-teman videonya. Sampai bertemu lagi di channel di video selanjutnya. Bye.